Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aurelia Tenesi, NIM 1903030078, kelas B semester 5, prodi Sosiologi. Dan di sini saya akan mereview buku ke-6, tugas dari mata kuliah Gerakan Sosial tentang protes migran dinamika interaktif dalam mobilisasi genting yang ditulis oleh Elias Steinhilper. Di sini saya akan membahas dua bagian. Bagian yang pertama tentang migrasi yang bertentangan dalam konteks, sedangkan bagian yang kedua tentang perlawanan genting. Baik, di sini saya akan membahas bagian yang pertama tentang migrasi yang bertentangan dalam konteks. Bab yang pertama tentang politisasi migrasi genting. Di sebagian besar negara Eropa, termasuk Prancis dan Jerman, migrasi terjadi hampir tidak dianggap sebagai topik yang diperebutkan dalam 2 dekade pertama setelah Perang Dunia II. Dua kelompok yang relevan dalam ini yang selamat dari kamp perang dan mereka yang melarikan diri dari Eropa, rezim komunis, pada umumnya disambut baik. Di dalam saat kebangkitan ekonomi pada tahun 1950-an dan 1960-an, sikap positif ini bergaung dengan kehausan pertumbuhan ekonomi nasional untuk tenaga kerja murah. Baik Prancis dan Jerman pada periode ini secara aktif menarik ratusan ribu migran sebagai tenaga kerja asing. Di Jerman, tenaga kerja asing direkrut terutama dari Italia, Spanyol, dan Yunani, kemudian dari Yugoslavia dan Turki. Di Prancis, terutama dari koloni Frankopen di Afrika, termasuk Senegal dan Mali, tetapi kebanyakan Tunisia, Maroko, dan Aljazair. Populasi asing tumbuh pesat di 1960-an, tetapi jenis migrasi ekonomi ini tetap sulit dipolitisasikan karena dianggap sebagai sesuatu yang keliru, fenomena sementara. Dalam konteks kebijakan migrasi liberal seperti itu, banyak migran yang resmi memenuhi syarat untuk internasional perlindungan, melepaskan aplikasi suaka dan tidak pernah muncul di statistik suaka resmi. Jumlah politik yang relatif rendah, pengungsi dari timur selanjutnya dianggap sebagai bukti dari superioritas kapitalis barat yang disambut oleh ekonomi, baik dari norma hukum suaka secara numerik yang tidak relevan dan menarik secara moral. Sampai tahun 1963, di Jerman, permohonan suaka hanya sekali melampaui 3.000 setahun. Bahkan di tahun krisis minyak pada tahun 1973 dan konsekuensi akhir dari perekrutan tenaga kerja asing aktif, suaka aplikasi tetap marginal. Di Prancis juga memohon suaka tetap di bawah 3.000 sampai tahun 1973 dan sebagian besar terdiri dari Eropa, terutama dari Spanyol dan migran dari berbagai Soviet Republik. Subtema yang kedua tentang konteks peraturan suaka dan migrasi tidak berdokumen. Gagasan migrasi genting dipahami dalam buku ini sebagai bentuk hidup yang disebabkan oleh rasa tidak aman, status hukum berlaku untuk pencari suaka, migran tidak berdokumen dalam individu dengan penangguhan sementara deportasi. Status ini dikaitkan dalam era istilah empiris dan analitis. Dalam konteks meningkatnya pembatasan migrasi legal, termasuk suaka, migrasi yang disebutkan adalah efek samping yang tersebar dari banyak pencari suaka yang menjadi tidak berdokumen ketika mereka menemukan kasus yang ditolak. Yang lain tidak pernah mengajukan perlindungan internasional. Mereka sadar bahwa biografi mereka yang rumit tentang migrasi paksa tidak memenuhi persyaratan ketat kriteria yang diperlukan bagi mereka untuk diberikan status pengungsi.
sementara genting migrasi ada baik di Prancis dan Jerman. Peraturan yang mendasari konteksnya yang berbeda dengan efek luas dalam kehidupan sehari-hari genting migran, tetapi keluhan dan peluang sumber daya untuk politik dan mobilisasi. Baik, di sini saya akan membahas bagian yang kedua tentang perlawanan genting. Di sini saya akan membahas subtema yang pertama tentang munculnya protes, yaitu politisasi krisis kemanusiaan. Pada paruh kedua tahun 2014 dan seterusnya, pencari suaka kebanyakan dari Afghanistan, Irak, Eritrea, dan Sudan mulai berkumpul di bawah jembatan metro di stasiun La Chapelle. Pada musim semi pada tahun 2015, sebuah kamp darurat telah muncul secara genting menampung lebih dari 100 individu. Tetangga dan organisasi kemanusiaan terjun untuk mengkompensasi kekosongan yang ditinggal oleh keadaan absen dan disediakan kebutuhan pokok seperti tenda, matras, dan pakaian dan sebagainya. Sebagai pencari suaka, banyak dari mereka berkumpul yang berada di bawah jembatan metro secara resmi berhak atas layanan publik. Oleh karena negara bagian Prancis, namun situasi menunjukkan defisit struktural. Mengingat dirinya sendiri terutama sebagai negara transit bagi pencari suaka dan sengaja berniat untuk menghindari menciptakan efek tarik, Prancis telah dikenal dengan kronisnya sistem akomodasi suaka yang terlalu kecil. Beberapa angka sudah cukup untuk menggarisbawahi fakta ini. Mirip dengan ibu kota Eropa lainnya, wilayah ibu kota Le-de-France selama bertahun-tahun telah menjadi hotspot untuk kedatangan dan suaka aplikasi. Namun demikian, pada tahun 2016 seluruh wilayah kapasitas yang lebih sedikit dari 9.000 tempat 3 untuk pencari suaka. Untuk lebih dari 18.000 permohonan suaka pada tahun 2015, terlepas dari penyebab struktural dan kamp-kamp migran darurat yang muncul di ibu kota Perancis pada musim panas 2014 dan seterusnya. Pada awalnya, situasi terutama dianggap sebagai keadaan darurat kemanusiaan. Tetangga dikejutkan oleh keberadaan genting ini di depan pintu mereka. Pengatur penyediaan kebutuhan dasar menjangkau profesional kemanusiaan yang terlibat dalam pekerjaan dan perawatan. Subtema yang kedua tentang kamp darurat sebagai ruang bertahan hidup dan perlawanan genting. Dengan tidak adanya tempat penampungan yang disediakan oleh negara, para migran mengorganisir perlindungan dalam kelangsungan hidup dalam kelompok. Banyak yang berkumpul sering berkerumun kebangsaan dan berbahasa di beberapa ruang publik yang menyediakan minimal perlindungan dari matahari dan hujan, terutama jembatan, terowongan, dan taman. Dengan sarana keuangan yang sangat langka, kurangnya informasi dan minim keterampilan linguistik di Prancis, kehidupan sehari-hari bagi mereka yang tinggal di jalanan ternyata sangat memberatkan. Banyak yang harus bergantung sepenuhnya di dapur umum, amal atau niat baik warga Prancis. Kesulitan dan frustasi hidup dalam keadaan yang sangat genting tercermin dalam kesaksian yang tak terhitung jumlahnya. Saya naik kereta menuju negara yang saya impikan untuk dikunjungi sejak masa kecilku. Tetapi pada kenyataannya itu benar-benar mengejutkan untuk menemukan diri saya yang sesungguhnya. Dalam kenyataannya, dingin dan lapar di jantung yang disebut sebagai kota lampu. Saya sakit dan kesehatan saya tidak sesuai dengan penderitaan dan kesengsaraan di kamp jalanan. Bagian yang ketiga tentang jongkok migran sebagai ruang inkubasi dan keterasingan.
Terlepas dari nilai strategisnya, siklus kamp darurat dan evakuasi mencapai jalan buntu. Hanya ketika kamp-kamp yang lebih besar muncul dan menarik pengunjung. Untuk meningkatkan tekanan, pada akhir Juli 2015, aktivis dari kolektif La Chapelle en Lutte yang sudah menganjurkan untuk berjongkok di barak pemadaman kebakaran di London. Bersama dengan beberapa lusin pencari suaka, kebanyakan dari Afghanistan dan Sudan, memutuskan untuk berjongkok di gedung sekolah yang ditinggalkan di arondisemen ke-19. Selain menyediakan tempat tinggal bagi para migran yang tinggal di jalanan, jongkok secara eksplisit dipahami sebagai prefigurasi migran alternatif, skema akomodasi yang diatur sendiri dan berlokasi di pusat. Segera setelah berjongkok di gedung, dibaptis ulang sebagai Maison de Refugiés, rumah pengungsi. Mengakomodasi sekitar 150 migran di awal, jongkok awalnya menerima liputan media yang mendukung secara keseluruhan. Lamo tahun 2015, Le Figaro, kota Paris menyatakan itu sementara untuk memungkinkan jongkok. Karena visibilitasnya, bangunan berjongkok awalnya memiliki inkubasi efek, mengingat kurangnya pilihan perumahan alternatif untuk migran berbahaya. Jongkok tumbuh dengan cepat dalam ukuran. Selain itu, aliran masuk donasi adalah besar pada awalnya. Ini juga karena difusi gambar secara simultan dari seorang anak laki-laki Suriah yang sudah meninggal, Aylan Kurdi, yang memicu solidaritas yang meluas dengan migran di Paris. Untuk sesaat, sekolah jongkok menyerap ini kemarahan dan dukungan oleh sebagian besar masyarakat Prancis. Biasanya postingan sederhana di saluran media sosial atau papan informasi yang ditampilkan di pintu masuk cukup untuk menarik daya sumber material yang dibutuhkan yang dipertahankan di tempat itu. Akumulasi sumber daya, mulai dari pakaian hingga kursus bahasa, dukungan dan nasihat hukum selain atap dan koko semakin meningkat dari tarik jongkok bagi para migran yang masih tinggal di jalanan Paris. Bagi mereka yang ingin mengekspresikan suara secara terbuka, interaksi membuka di jongkok awalnya bermanfaat. Mengingat heterogenitas dari jongkok, sejauh ini tidak semua penduduk tertarik pada jenis apapun yang terlihat pada kegiatan protes. Mirip dengan kamp darurat, banyak yang menganggap jongkok genting sebagai solusi pragmatis untuk masalah sosial yang sangat konkret. Akses perlindungan, sistem suaka, dan dukungan hukum dan sosial.